Oke guys, pada sesi kali ini kita akan berbagi alur cerita Rurouni Kenshin The Final. Namun sebelumnya, intro dulu. Film ini awalnya memperlihatkan kehidupan Kenshin yang mulai normal, jauh dari kehidupan membunuh. Ini tentunya keputusan Kenshin yang tidak ingin membunuh lagi setelah ribuan nyawa hilang di tangannya. Tentu kehidupan barunya ini sangat dinikmati oleh Kenshin, begitupun teman-temannya, semuanya hidup dalam kedamaian. Tetapi ini tidak berlangsung lama, salah satunya adalah dengan hancurnya sebuah restoran bernama Akabeko, tempat barusan digunakan oleh Kenshin dan kawan-kawannya untuk santap malam. Setelah dilakukan investigasi, ternyata pelaku pengerusakan, lebih tepatnya pengeboman ini dilakukan oleh Enishi, adik kandung dari mendiang istri Kenshin bernama Tomu Yukishiro. Dalam scene ini juga diperlihatkan masa lalu Kenshin yang telah jatuh hati kepada istri musuh yang dibunuhnya. Kemudian mereka berdua hidup bahagia dalam satu ikatan cinta. Dalam flashback ini juga diperlihatkan bagaimana Kenshin mendapatkan bekas luka X yang ada di pipi kirinya. Kembali lagi ke masa kini, rupanya apa yang dilakukan Enishi melalui kelompok yang dipimpinnya adalah buah sakit hati atas kematian kakaknya, yakni Tomu. Enishi menaruh dendam berkarat kepada Kenshin sebab kakaknya mati di depan mata Enishi. Hidup dalam dendam, maka Enishi pun menjadi ahli bela diri, terutama dalam ilmu berpedang. Namun rupanya kejadian yang mulai meneror penduduk dan teman-teman terdekat Kenshin juga diboncengi oleh muatan politik oleh pihak lain yang tidak ingin pemerintahan yang baru, dan dengan bekerja sama dengan Enishi, mereka ingin menggulingkan pemerintahan yang baru ini. Pada akhirnya teror semakin menggila, banyak penduduk yang jadi korban keganasan kelompok Enishi yang terdiri dari beberapa ahli pedang. Polisi yang coba mengamankan pemberontakan ini juga ternyata berhasil dijebak oleh salah satu samurai pembelot yang tidak suka dengan pemerintahan yang baru. Beruntung di dalam kelompok polisi ada Kapten Aoshi, sehingga dengan kekuatannya bisa meminimalisir korban di pihak polisi. Sementara itu, keberingasan pemberontak ini tak berhenti sampai di situ. Mereka juga berhasil menghancurkan dojo yang dikelola oleh kepolisian, di mana pelatihnya adalah teman dekatnya Kenshin, yaitu Kaoru. Sehingga anak buahnya yang masih selamat dipindahkan ke dojo di kediamannya bersama dengan Kenshin dan kawan-kawannya. Di sini, Kaoru kemudian mendapat kunjungan dari saudarinya, yakni Misao, yang saat itu didampingi Kapten Saito, sang samurai legendaris. Kedatangan Misao juga untuk memberikan buku catatan harian dari Tomu, mendiang istri Kenshin. Kaoru penasaran, maka dia pun akhirnya memberanikan diri untuk membacanya, meskipun itu sebenarnya hal yang tidak baik. Tapi Kaoru sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya menimpa Tomu. Ini juga dilakukan Kaoru karena ternyata dia diam-diam menaruh hati kepada Kenshin. Berpindah pada scene yang lain, Misao yang datang mengunjungi Kaoru, sepupunya ini, akhirnya harus juga berurusan dengan kelompok Enishi. Kapten Saito harus bertarung melawan para samurai dari kelompok Enishi. Dia sangat tangguh, namun akhirnya Kapten Saito harus jatuh setelah terkena ledakan saat ingin menyelamatkan beberapa orang warga. Sementara itu, dojo di tempat Kaoru juga tak luput dari penyerangan kelompok Enishi. Teman-teman Kenshin coba melawan, tapi mereka dapat dilumpuhkan dengan mudah oleh Enishi, bahkan Sagara hampir mati terbunuh. Dalam penyerangan ini, Kaoru dilumpuhkan dan berhasil dibawa oleh Enishi di markasnya. Saat bangun, Kaoru mencoba melarikan diri, tapi ternyata tempat Enishi berada di ketinggian. Lagi-lagi dia berhasil dijatuhkan oleh Enishi, bahkan hampir mati dicekik oleh Enishi. Mendapat kabar bahwa Kaoru ditangkap Enishi, Kenshin yang lebih terkenal dengan sebutan Batosai coba menerobos ke markas Enishi. Di situ telah menunggu ratusan samurai yang dipimpin oleh sang politisi rekanan Enishi. Sendirian tak membuat Kenshin takut, dia pun bertarung dengan ratusan samurai sendirian. Tapi di tengah pertarungan ini tiba-tiba datang Sojiro, samurai yang pernah dikalahkan oleh Kenshin dalam film sebelumnya. Di sini dia bukan untuk bertarung lagi dengan Kenshin, tapi ingin membantu Kenshin. Dia mengatakan bahwa setelah dikalahkan Kenshin, dia telah menyadari akan satu hal, dan niatnya untuk membantu Kenshin untuk membuat hidupnya lebih bermakna. Pertempuran sengit berlangsung lama. Misao dan kawan-kawannya juga datang untuk membantu Kenshin. Sementara itu, sisa pasukan samurai musuh oleh Sojiro ditahannya sendirian agar Kenshin segera dapat menemukan Enishi. Akhirnya atas bantuan Sojiro, Kenshin segera dapat menemukan Enishi
Pertarungan dua ahli pedang ini pun berlangsung sengit. Sabetan demi sabetan pedang pun nyaris menghilangkan nyawa keduanya. Keahlian berpedang Enishi rupanya dilatihnya dengan keras agar dia dapat mengalahkan Battosai yang memang namanya telah melegenda sebagai pembunuh berdarah dingin. Ini terbukti dari pertarungan keduanya. Kenshin kerap tersudut dengan serangan-serangan dari Enishi, sampai akhirnya Kenshin benar-benar terjatuh. Kemudian dari pertarungan fisik berlanjut adu mulut. Karena tidak tahan dengan ocehan Enishi yang menyudutkannya dengan kata-kata bahwa kematian Tomu adalah sepenuhnya kesalahan Kenshin, akhirnya Kenshin tidak tahan. Maka dia pun mengatakan bahwa selama ini dia telah menahan diri untuk tidak membunuh lagi sebagaimana kemauan Tomu. Namun karena Enishi memaksa, maka Kenshin akan memberinya pelajaran agar Enishi bisa sadar. Maka pertarungan pedang keduanya pun dilanjutkan. Kali ini Kenshin benar-benar tidak menahan diri. Enishi kalah telak. Di akhir pertarungan, Kaoru tiba-tiba datang dan mengingatkan Enishi bahwa ini pasti tidak diinginkan Tomu. Masih dengan emosi, dia melihat ke arah Kenshin, dan dengan pisau di tangannya, dia menusuk Kenshin. Kenshin tidak menghindar. Di saat itu, Kaoru buru-buru membantu Kenshin, tapi dia terjatuh, namun dia tidak menyerah. Beberapa kata-kata Kaoru yang sejak awal telah mengetahui kejadian yang sebenarnya dari catatan Tomu mencoba menyadarkan Enishi. Enishi pun mulai terbawa suasana, dan secara bersamaan hadir juga si politisi yang ingin menggulingkan pemerintahan yang baru. Dia mengarahkan pistolnya dan menembak ke arah Kaoru, tapi secara tiba-tiba si Enishi malah membiarkan punggungnya tertembak untuk menyelamatkan Kaoru. Enishi pun berbalik dan menyerangnya dengan ganas. Dia hampir membunuhnya, tapi segera dihentikan oleh Kenshin. Tak berselang lama, polisi pun datang dan mengamankan Enishi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Enishi dipenjara, dan tak berselang lama dia mendapat kiriman buku harian Tomu dari Kaoru. Setelah membaca buku harian itu, dia menangis, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. Sementara di sini yang lain, Kenshin dan Kaoru berziarah ke makam Tomu. Saat pulang, Kenshin menggenggam erat tangan Kaoru. Mendapat perlakuan ini, Kaoru tersipu malu, tapi dia tidak menolaknya. Akhirnya cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Film pun tamat.